Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Tuhan. Amin. Belum tentu baik menurut Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita kan terbatas dalam banyak hal. Kita kan bukan makhluk yang maha tahu. Nah, seringkali kita meminta tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya sesuai dengan apa yang kita mau. Oleh sebab itu, apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Tuhan. Supaya kita tahu baik menurut Tuhan, mengalami baik menurut Tuhan, kita harus belajar meminta menurut apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, tidak semua doa kita itu dijawab. Silakan berdoa, silakan meminta, silakan membawa daftar permintaan kepada Tuhan. Ya kan? List permintaan kepada Tuhan. Dari urutan pertama sampai urutan yang ke-10. Yang generalisasi seperti apa yang dikatakan Alkitab, generalisasi. Makan, minum, pakai. Kebutuhan hidup dan kebutuhan tubuh. Cuma berputar-putar di situ kan? Ya kan? Jadi energi kita waktu kita habis ketika kita berperkara dengan Tuhan yang kekal hanya sebatas urusan fisik. Urusan makan minum. Padahal dia Allah yang kekal. Seharusnya yang kita perkarakan hal-hal yang bernilai kekal. Bukan hal-hal yang bernilai fisik. Dia kekal. Jadi seharusnya ketika kita perkarakan hidup kita, bukan lagi soal makan minum pakai, bagaimana punya uang banyak, bagaimana punya mobil baru, punya rumah baru, bagaimana yang belum punya pacar supaya bisa teman hidup, memiliki teman hidup, bagaimana yang belum keturunan memiliki keturunan supaya bisa memiliki keturunan, yang belum menikah bisa menikah. Kita kan coba berputar-putar dalam wilayah itu, mutar terus sekian tahun menjadi orang, mutar. Ya karena yang diajarkan oleh gereja memang seperti itu. Taat diberkati, nggak taat dikutuk. Itu kan diajarkan kan? Bukan menjadi ekor, tapi kepala. Itu kan diajarkan kan? Ya kan? Ukuran diberkati apa yang didengar hari ini? Punya mobil baru, rumah baru, rekening terus bertambah. Ukuran diberkati apa? Terus punya mobil. Kalau naik motor terkutuk, kena kutuk. Naik sepeda terkutuk, apalah jalan kaki, lebih terkutuk lagi. Itu kan yang diajarkan di gereja-gereja hari ini. Jadi sekian tahun kita menjadi orang Kristen yang kita perkarakan hanya berputar-putar hanya di urusan perut. Urusan perut. Kalau kita amati informasi yang kita dengar langsung maupun lewat mass media, ketika ada satu orang ya berkelahi dengan orang yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, mereka cuma ngomong bolak-balik ngomong, saya itu cari makan. Ayo, saya cuma mau cari makan. Saya mau cari makan. Ayo, kita main parang, kita main pedek, main parang. Siapa yang berani lawan aku? Siapa yang berani lawan aku? Mari kita berkelahi, mari kita bunuh-bunuhan. Sama-sama cari makan. Artinya begini loh Bapak Ibu. Hanya soal urusan perut, mereka itu nekat. Tidak hanya membunuh orang, tetapi kan mereka juga bisa terbunuh. Tetapi yang namanya urusan perut, kita lihat hari ini, orang itu nekat mencuri, membunuh, korupsi, nekat.
hanya untuk urusan perut. Hanya urusan yang makan pagi ini diproses kemudian sore dibuang ke jamban di pembuangan. Orang itu lebih nekat, mau rela mati, bunuh orang, hanya urusan perut. Hanya hal-hal yang bersifat fisik. Tapi jarang dijumpai orang itu nekat bertobat. Nah, nekat bertobat itu jarang. Jarang nekat bertobat. Jarang nekat bertobat. Kenapa? Jarang nekat bertobat. Jarang untuk membunuh, mematikan dosa dalam diri orang. Diri itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Ya seperti itulah Injil yang didengarkan di gereja. Sosial gospel. Itu Injil sosial. Itu yang didengarkan. Berperkara dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan hanya soal urusan perut. Urusan perut. Urusan iyut. Lapal. Cuma itu kan? Itu aja. Makanya tidak heran jemaat seperti itu. Karena gurunya seperti itu. Ya muridnya juga seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pengalaman Paulus membuka pengertian kita. Wawasan iman kita bahwa tidak semua doa kita dijawab Tuhan. Amin. Tidak semua doa kita itu dijawab Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi apa yang dirindukan oleh Paulus ya seperti yang hari ini kita alami masing-masing. Waktu Paulus sakit minta apa? Minta mujizat. Waktu Paulus sakit apa? Minta kesembuhan. Saya juga begitu. Ya. Waktu sakit juga Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan. Ada embel-embelnya supaya saya bisa melayani Tuhan, supaya bisa berkarya bagi Tuhan. Sembuhkan saya, sembuhkan saya. Ada embel-embelnya. Jadi kita rayu Tuhan, rayu Tuhan, rayu Tuhan. Jadi kita berpikir kalau Tuhan gak sembuhkan kita, berarti pekerjaan Tuhan tidak tertangani. Ada orang lain yang Tuhan pakai menangani pekerjaan Tuhan. Ya kan? Jadi Paulus meminta supaya seorang utusan iblis itu yang menggocok tubuhnya itu pergi. Tapi tujuan Tuhan apa? Tujuan Tuhan apa? Supaya Paulus menjadi orang yang rendah hati. Supaya Paulus jangan tinggi hati. Karena berbagai penyataan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Amen. Jadi yang harus dijaga oleh
pendeta-pendeta yang hari ini sedang Tuhan pakai, mujizat demi mujizat, penyataan mujizat, Tuhan pakai menyatakan, Tuhan menyatakan mujizat lewat pelayanan mereka, ya, adalah apa? Jaga hati. Jaga hati. Lewat berbagai peristiwa mujizat itu, seharusnya seorang hamba Tuhan makin rendah hati. Rendah hati. Kalau gembala saya katakan, Pak Edas katakan, jangan kehilangan keculunanmu. Semakin dipakai Tuhan, semakin culun. Ilmu padi, padi semakin menguning, semakin nunduk. Arahnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Demikian juga dengan kita. Semakin rendah hati. Nah, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi sempurnanya kuasa Allah di dalam diri Paulus yaitu ketika apa? Utusan iblis itu mulai menggocok. Ini cara Tuhan untuk membuat Paulus gak sombong. Ini cara Tuhan untuk membuat Paulus itu gak tinggi hati. Ditaruhlah utusan iblis supaya apa? Ia bergantung, berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjawab doa Paulus. Tuhan tidak menyembuhkan Paulus dari kelemahan fisik. Tuhan Yesus tetap membiarkan Paulus dalam keadaan yang sakit. Tujuannya lewat sakit penyakit itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Lewat kelemahan fisik tersebutlah kuasa kasih karunia Tuhan itu nyata. Nyata apa? Kenapa? Ia bergantung. Ia bersandar sepenuh kepada Tuhan. Jadi cukup, kasih karunia udah cukup. Jangan minta lebih. Cukupnya kasih karunia di mana? Memberikan kemampuan. Jadi jangan meminta lebih kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita lihat di atas, ketika Paulus meminta supaya utusan iblis itu mundur, artinya apa? Paulus meminta kasih karunia yang lebih. Apa itu kasih karunia yang lebih? Meminta kesembuhan. Meminta kesembuhan. Meminta pemulihan. Tapi Tuhan katakan cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk apa? Untuk percaya, mempercayakan, mempertaruhkan hidup kepada Tuhan. Cukup untuk bergantung, berharap pada Tuhan. Cukup untuk semakin rendah hati, menjadikan Paulus rendah hati. Cukup. Cukup untuk menanggung, ya, menanggung menghadapi, ya, cukup untuk menanggung menghadapi, cukup untuk bertahan sampai akhir hidup. Kasih karunia, ya. Jadi kasih karunia yang diberikan Allah cukup untuk menanggung, cukup untuk menghadapi, cukup untuk bertahan sampai Paulus mencapai garis akhir. Supaya ia apa? Kuat di dalam Kristus. Dalam menghadapi kelemahan fisik. Bapak Ibu, kalau hari ini ada yang saudara-saudara kita yang sakit, ya, ingat, kasih karunia-Nya cukup. Awalnya kita minta kesembuhan. Seperti pengalaman saya menghadapi istri saya yang sakit hampir sekitar 3 tahun. 3 tahun sakit. Saya yang merawat, saya mendampingi dia. Walaupun saya tidak banyak buat hal di rumah sakit,
Tetapi arti sebuah kehadiran itu secara psikologi luar biasa. Walaupun juga saya cuma duduk-duduk ngantuk di rumah sakit, tetapi ketika dia melihat suaminya ada, dia memiliki semangat untuk sembuh. Dan luar biasa semangat untuk sembuh dari istri saya. Luar biasa. Walaupun fisiknya sudah dalam keadaan lemah. Jalan juga sudah nggak kuat. Dari rumah ke rumah sakit dan dari rumah sakit berjam-jam juga udah nggak kuat. Tapi semangatnya untuk sembuh luar biasa. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta juga tetap berdoa. Tetap berdoa supaya apa? Minta kasih karunia yang lebih. Saya meminta kasih karunia yang lebih. Apa yang lebih? Supaya istri saya disembuhkan dari sakit penyakit. Tapi ternyata seperti apa yang Tuhan katakan kepada Paulus, cukup kasih karuniaku kepada istrimu. Tuhan tidak sembuhkan dia. Akhirnya lewat sakit penyakit tersebut, dia meninggal. Dia meninggal 19 November 2018. Dia meninggal. Cukup, jangan minta lebih, cukup kasih karunia. Nah, kasih karunia yang cukup yang Allah karuniakan kepada istriku adalah apa? Setia sampai mati, setia sampai akhir. Walaupun banyak kesulitan dalam proses pengobatan, mulai dari waktu, masalah keuangan, ya, menghadapi penyakit yang terus menggerogoti fisiknya. Tapi kasih karunia Tuhan cukup untuk istriku, yaitu apa? Sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan proses kematiannya di rumah sakit bukan pendeta yang lain yang menyerahkan istriku. Tapi istriku tetapi aku sebagai suami yang menyerahkan. Ya. Kedua tangan ini yang sering mengangkat tangan dan menyerahkan, suami orang yang sakit, istri orang yang sakit, dan kemudian saya doakan berapa kali mereka meninggal. Tangan yang sama ini juga yang saya tumpangkan kepada tubuh istri saya dalam keadaan sakit dan menyerahkan. Dan saya katakan, Ma, kalau mau pulang. Saya, Sharon, Jordi, Trivena mengasihimu. Tapi ada yang lebih mengasihimu, yaitu Yesus. Kalau mau pulang aja. Menyerahkan istri orang yang sakit, menyerahkan suami orang yang sakit, tidak seberapa sakit dengan jiwa yang sudah menyatu dengan saya. Tetapi saya harus belajar menerima kasih karunia yang sudah cukup untuk istri saya. Saya harus belajar menerima kasih karunia yang sudah cukup untuk istri saya. Mulai dia diselamatkan, dia belajar taat, belajar melayani, dan mulai ia sakit, kasih karunia itu cukup. Cukupnya kasih karunia itu apa? Sampai akhir hidupnya, dia tetap setia sampai akhir. Bapak Ibu, kiranya apa yang saya alami dan apa yang dialami oleh Paulus ini memberikan penghiburan bagi Bapak Ibu yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dengan menghadapi penyakit yang sangat bisa mengancam keselamatan Bapak Ibu. Tapi dari pengalaman Paulus menjadi inspirasi, kelak Tuhan panggil lewat sakit penyakit tersebut. Cukuplah kasih karunia padamu yang sakit hari ini. Karena lewat kasih karunia yang cukup itu, dalam kelemahan fisikmu, engkau ingat masih ada Tuhan yang terulur tangannya menjamah memberikan kekuatan. Bapak Ibu, dari apa yang dialami oleh Paulus kita lihat, dan apa yang dialami oleh istriku kita bisa lihat. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan Paulus. Bukan hal yang sulit. Tetapi Tuhan tidak tertarik dengan kesembuhan Paulus. Tuhan lebih tertarik dengan apa? Menjaga karakter Paulus. Amen.
Tuhan lebih tertarik menyelamatkan karakter Paulus dari kesombongan, tinggi hati karena banyaknya penyataan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan karakternya dari kesombongan, keangkuhan, karena banyaknya penyataan-penyataan Tuhan, Tuhan mengabaikan doanya, tidak menyembuhkan dia, membiarkan dia sakit. Karena Tuhan menyelamatkan karakter. Dan dia sakit, ya, dan sampai dia meninggal. Dia meninggal ini bukan karena utusan iblis yang menggocok dia. Ya, dia meninggal karena apa? Disiksa oleh Kaisar Nero dan kepalanya dipenggal. Jadi dia meninggal bukan karena utusan iblis. Tetapi setelah utusan iblis itu ada sampai dia meninggal, itulah proses di mana apa? Proses di mana apa? Dia rendah hati, bergantung, bersandar, mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Pada waktu penyiksaan yang begitu hebat, dibunuh oleh Kaisar Nero, dia tidak khianati cintanya, sayangnya, pengabdiannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini ada doamu yang belum dijawab, mungkin juga nggak dijawab, jawab sama sekali. Katakan dalam dirimu, terima kasih, cukup kasih karuniamu padaku. Karena kasih karunia yang kau karuniakan kepadaku cukup bagiku. Untuk apa? Dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Amin. Jadi kuasa Tuhan itu sempurna. Kuasa karunia itu menjadi sempurna pada saat apa? Kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak mampu lagi menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati.